Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami akan mempresentasikan pada bab 3 mengenai hakikat ilmu. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, kami ingin memperkenalkan dosen pengampu kami, yakni Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARMhum. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof karena sudah membimbing kami untuk menyelesaikan video presentasi ini. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Sonia Setiawati dan rekan saya Dinil Arifah SPD. Kemudian ada Ibu Utari Wulandari SPD. Kepada Ibu Utari Wulandari SPD, kami persilakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu mengenai pengertian ilmu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi bab ketiga. Pada bab ketiga ini, hakikat ilmu terbagi ada 8 poin. Yang pertama, pengertian ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas penelitian. Yang ketiga, ilmu sebagai metode ilmiah. Yang keempat, ilmu sebagai pengetahuan sistematis. Yang kelima, ilmu sebagai objek kajian filsafat. Yang keenam, dasar-dasar ilmu. Yang ketujuh, persamaan dan perbedaan filsafat dengan ilmu. Dan yang kedelapan, klasifikasi dan hierarki ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu itu menurut beberapa pandangan para ahli, yang pertama itu merupakan pengetahuan sistematis, metodis, dan koheren, atau berhubungan mengenai bidang-bidang tertentu dari kenyataan. Ilmu bersumber dari filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu dan pengetahuan yang didasarkan pada rasa kagum atau heran yang memberikan dorongan keingintahuan untuk kesangsian menyelidikinya dan sadar terhadap adanya batasan. Yang kedua, ilmu merupakan pengetahuan mengenai bidang yang secara bersistem disusun berdasarkan langkah-langkah tertentu yang bisa diterapkan untuk menjelaskan tanda-tanda tertentu pada bidang pengetahuan tersebut. Jadi dari beberapa penjelasan para ahli mengenai ilmu tersebut bisa dikemukakan bahwa ilmu merupakan beberapa pengetahuan yang memiliki tanda, ciri, syarat tertentu, yakni rasional, sistematik, universal, empiris, bisa diukur, objektif, kumulatif, dan terbuka. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas penelitian. Susunan aktivitas penelitian memiliki sifat, yaitu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, rasional. Rasional ini ilmu yang bersifat, artinya adalah bahwa ilmu terjadi akibat kegiatan berpikir yang memegang teguh kaidah-kaidah logika. Yang kedua, kognitif. Dalam kegiatan mencari tahu dan mendapatkan suatu pengetahuan, peranan kognitif sangat mempengaruhi aktivitas keilmuan. Dan yang ketiga, teknologis. Ilmu itu bertujuan untuk meraih kebenaran, memberikan penjelasan, memperoleh pemahaman, serta melakukan penerapan melalui pengendalian atau peramalan. Kemudian yang ketiga, ilmu sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah ini diperlukan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang memberikan alur berpikir secara prosedural, sistematis. Metode ilmiah ini merupakan langkah-langkah yang membuat tata langkah dan pola tetap dalam proses pelaksanaan penelitian ilmiah. Tata langkah dan pola prosedural tersebut dilakukan melalui langkah-langkah teknis dan operasional lebih rinci. Pola-pola dalam metode ilmiah antara lain, yang pertama, deskriptif, yang kedua, analisis, yang ketiga, pengukuran, yang keempat, penggolongan, yang kelima, survei, dan yang keenam, perbandingan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sonia Setiawati.
Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai ilmu sebagai pengetahuan sistematis. Ilmu pengetahuan dapat tersusun secara sistematis, yakni pertama sebagai penelitian ilmiah, lalu yang kedua sebagai sebuah proses untuk menciptakan metode ilmiah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang dapat diuji dengan fakta dari ilmu pengetahuan lainnya yang sudah teruji lebih dulu. Adapun ciri-ciri dari ilmu sebagai pengetahuan yang bersifat sistematis itu yang pertama pokok persoalan, yang berupa konsep empiris atau berdasarkan pengalaman. Maksudnya dari konsep empiris ini yakni ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal sehat dan berdasarkan dari observasi sumber yang aktual. Lalu yang kedua sistematis dan memiliki prosedur atau metode teknis. Yang ketiga, bersifat sistematis yang dimaksudkan yakni ilmu sudah teratur, tersusun, dan tertata, sehingga dapat melahirkan suatu metode yang lebih signifikan. Lalu kemudian yang keempat, ilmu selalu bersifat objektif atau sesuai dengan kondisi yang nyata. Yang kelima, analisisnya bebas dari prasangka namun dapat diperiksa kebenarannya. Kemudian yang keenam, ilmu yang selalu ingin mencapai tingkat kebenaran agar konsisten dan bisa sebagai sumber pengetahuan yang nyata. Kemudian yang ketujuh, ilmu ini sifatnya aktual. Penilaian buruk atau tidak baik tidak dibenarkan pada sesuatu yang sudah ditelaah. Lalu materi selanjutnya yakni ilmu pengetahuan sebagai objek kajian filsafat. Semua ilmu mempunyai dua jenis objek, yaitu formal dan material. Yang dimaksud dengan objek formal yakni cara-cara yang dapat digunakan untuk memahami objek material, yakni ada seperti pendekatan deduktif dan induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif maksudnya memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu pembelajaran, kemudian penjelasan itu diberikan bersamaan dengan contoh yang berkaitan. Lalu yang kedua, itu ada pendekatan induktif. Memiliki makna sebagai sarana untuk menarik kesimpulan dari penjelasan keilmuan pendekatan deduktif. Lalu kemudian ada juga objek material. Objek material memiliki artian sederhana, yakni sebuah bahan yang dapat digunakan untuk menyelidiki sesuatu. Contohnya yang ada di dunia perkuliahan yakni seorang mahasiswa hendak membuat tesis menggunakan objek material berupa film untuk diteliti yang bersifat keilmuan. Lalu kemudian ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat ialah suatu pandangan dan pemikiran bersifat radikal atau lebih luas dan rasional mengenai semua hal yang ada. Sedangkan objek material filsafat ialah semua hal yang melihat atau terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat ialah wilayah empiris berdasarkan pengalaman yang nyata, dan yang tidak terlihat ialah wilayah metafisika. Materi selanjutnya yakni dasar-dasar ilmu. Ilmu dibagi menjadi 3 dalam filsafat, yaitu epistemologi, ontologi, aksiologi. Epistemologi biasanya membahas mengenai seluk-beluk ilmu, tentang keterbatasan dan kemampuannya. Ontologi merupakan suatu hal yang memiliki hubungan dengan proses ilmu yang terbentuk. Sedangkan aksiologi merupakan suatu hal yang berhubungan dengan usaha peningkatan hidup sejahtera. Ontologi merupakan ilmu mengenai wujud dan mengenai hakikat yang ada. Ontologi hanya sedikit bersumber dari kenyataan, melainkan bersumber dari logika. Pemikiran ontologi biasa didapat dari pemikiran-pemikiran utama, di antaranya monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnosticisme. Monoisme. Pandangan monoisme beranggapan bahwa hanya ada satu hakikat berdasarkan kenyataan, tidak bisa dilebih-lebihkan, baik rohani maupun materi. Adapun dua jenis pandangan mengenai materi, yakni materialisme dan idealisme. Materialisme ini merupakan golongan yang menganggap bahwa materi merupakan asal suatu sumber, bukan dari rohani. Yang kedua, idealisme. Idealisme ini kebalikan dari materialisme.
merupakan paham idealisme, yaitu mempunyai arti serba cita, sedangkan spiritualisme memiliki arti serba roh. Ada juga dualisme. Dualisme ini merupakan aliran berpandangan bahwa hakikat itu ada dua. Mereka beranggapan bahwa asal sumber hakikat benda ada dua, yakni rohani dan materi, spirit dan jasad. Dua hakikat tersebut berdiri sendiri dan bebas abadi tercipta dari hubungan keduanya. Contohnya mengenai kerjasama keduanya pada diri manusia. Lalu kemudian ada pluralisme. Pluralisme ini merupakan sebuah paham atas adanya keberagaman. Lalu yang keempat, nihilisme. Nihilisme merupakan suatu paham yang apabila dilihat dari kata kerjanya adalah inihilate, yang artinya meniadakan, membasmi, dan memusnahkan. Lalu yang kelima ada agnostisisme. Aliran ini merupakan suatu pandangan bahwa ada maupun tidak adanya Tuhan atau hal-hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui ataupun tidak dapat diketahui. Pandangan ini muncul sebab manusia belum terlalu kenal dan belum terlalu paham untuk menjelaskan secara konkret mengenai realita. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi merupakan teori pengetahuan yang mengkaji mengenai cara bagaimana memperoleh informasi melalui objek sasaran. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan ruang lingkup pengetahuan dan hakikat, dasar pengadaian dan tanggung jawab pada pengungkapan tentang pengetahuan yang ada. Adapun pengetahuan yang didapat manusia melalui indera, akal, dan lainnya memiliki cara masing-masing dalam konsep pengetahuan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu metode deduktif, lalu yang kedua metode induktif, yang ketiga metode positivisme, dan yang keempat kontemplatif, dan yang kelima dialektis. Ada 5 cara masing-masing dalam konsep pengetahuan tadi. Yang pertama itu metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu langkah untuk memberikan kesimpulan bahwa data yang bersifat empiris harus diproses lagi dalam sistem yang runtut. Hal ini harus ada dalam metode ini agar hasil perbandingannya dan kesimpulannya itu logis. Lalu yang kedua itu metode induktif. Metode induktif ini biasanya ada batasan-batasan akal dan indera manusia dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, hasil yang didapat tidaklah sama. Kemudian yang ketiga, metode positivisme. Metode ini merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang aktif berdasarkan pada dasarnya empiris, berdasarkan dari pengalaman. Sedangkan pengalaman adalah sesuatu yang sudah dikaji dan diteliti. Lalu yang keempat, metode kontemplatif. Metode ini dekat sekali filosofisnya untuk menuangkan objek yang akan diketahui oleh Anda, yang digunakan kemampuannya untuk berpikir. Alat utama yang dipergunakan yakni pikiran yang sudah dalam keadaan objektif. Lalu kemudian yang kelima ada metode dialektis. Metode ini berguna untuk memahami kenyataan, ialah dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Dengan mengikuti gerakan dan pikiran, maka seluruh perkembangan akan didapat dan bisa dipahami. Maka, di mana seluruh kenyataan tidak lain dan tidak bukan, merupakan penampakan diri dari akal yang tidak terbatas, karena akal itu adalah pikiran yang memikirkan dirinya sendiri dan mengaktualitaskan dirinya dalam proses sejarah. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani aksios atau nilai, logos, ilmu. Yang dalam teoritis, nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi.
Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari saya mengenai ilmu sebagai pengetahuan sistematis, ilmu pengetahuan sebagai objek kajian filsafat, dan dasar-dasar ilmu. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Dinil. Dinil dipersilakan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya Dinil Arifah akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara filsafat dengan ilmu. Yang pertama, persamaan filsafat dengan ilmu. Filsafat dengan ilmu itu sama-sama memberikan arti tentang hubungan hal-hal yang dialami dan berusaha memperlihatkan penyebabnya. Filsafat dengan ilmu juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan pencarian perumusan masalah sebagus-bagusnya, sehingga nanti penyelidikan objek yang dilakukan akan dengan sangat lengkap. Selanjutnya, filsafat dengan ilmu juga sama-sama memiliki atau mempunyai sistem dan metodenya sendiri. Selanjutnya, filsafat dan ilmu juga sama-sama harus memberikan sintesa atau sintesis, yaitu suatu pemikiran yang berangkaian. Dan yang terakhir, persamaan filsafat dengan ilmu adalah sama-sama menjelaskan realita yang muncul dari keinginan yang kuat manusia atau objektivitas pada pokok pengetahuan. Maksud objektivitas di sini adalah tidak dipengaruhi pendapat orang lain atau pertimbangan pribadi maupun golongan. Selanjutnya adalah perbedaan filsafat dengan ilmu. Perbedaannya antara lain, filsafat itu menyajikan pemaparan yang absolut, terakhir, dan komprehensif, sehingga dia akhirnya akan mendasar. Sedangkan ilmu, dia hanya memperlihatkan penyebab yang lebih dekat, kurang mendalam, atau dia sekunder. Selanjutnya, objek material atau lapangan dari filsafat itu bersifat umum atau universal, yakni semuanya nyata. Sedangkan ilmu, objek materialnya bersifat empiris dan khusus. Selanjutnya, objek formal atau sudut pandang dari filsafat bersifat non-fragmentaris atau dia suatu keutuhan. Sedangkan ilmu, dia mempunyai sifat fragmentaris atau berbaris-baris atau berbagian-bagian. Selanjutnya, filsafat itu memuat pertanyaan yang lebih jauh, lebih luas, lebih mendalam, dan lebih mendasar. Sedangkan ilmu, pertanyaan yang disajikan itu fokusnya kaku dan kurang mendalam. Selanjutnya, filsafat itu diterapkan dalam suasana pengetahuan yang menunjukkan daya kritis, spekulasi, dan pengawasan. Sedangkan ilmu, penelitiannya dilakukan melalui pendekatan trial and error. Maksudnya di sini adalah dilakukan percobaan dan ada hasilnya. Selanjutnya, filsafat itu mempunyai kegunaan yang muncul dari nilainya, sedangkan ilmu kegunaannya adalah pragmatis. Disebut kegunaannya pragmatis karena dia bersifat praktis dan berguna untuk umum. Yang terakhir yang kami bahas adalah tentang klasifikasi dan hierarki ilmu. Klasifikasi merupakan pengaturan yang sistematis untuk menegaskan definisi sesuatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan saling hubungannya dengan cabang-cabang yang lain. Klasifikasi ilmu itu terbagi dua. Menurut Qadir, ada ilmu yang berguna dan ada ilmu yang tidak berguna.
Ilmu yang berguna, ia menyebutkan ilmu duniawi. Contohnya adalah ilmu di bidang kedokteran, fisika, etika, logika, dan lain sebagainya. Dan dia menghususkan ilmu duniawi itu di bagian keagamaan. Selanjutnya, ilmu yang tidak berguna, ia memberikan contoh kepada numerologi dan alkemi, yaitu ilmu bilangan angka. Sedangkan Al-Ghazali membagi klasifikasi ilmu itu juga menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu syar'iyah dan ilmu akliyah. Ilmu syar'iyah adalah ilmu yang digunakan untuk memahami syariat Islam. Di sini dia membagi dua lagi. Yang pertama adalah ilmu yang dijelaskan dasar-dasarnya atau disebut juga dengan al-usud. Nah, yang kedua itu ilmu dengan cabang-cabang atau disebut juga dengan furu'. Selanjutnya ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini disebut dengan ilmu akliyah karena ilmu yang berdasarkan dari akal atau ilmu yang berdasarkan rasio. Di sini contohnya itu adalah filsafat itu sendiri, kedokteran, terus ada biologi, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah hierarki ilmu. Hierarki ilmu itu adalah urutan atau tingkatan dari suatu ilmu. Nah, menurut Bakar di tahun 1998, dia menyebutkan bahwasannya ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun hierarki ilmu. Yang pertama itu adalah etis. Nah, yang kedua adalah ontologis. Yang terakhir adalah metodologis. Baik, itu tadi adalah presentasi hasil diskusi kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.